Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk kuliah ke-6, kuliah nanoteknologi. Tema kuliah kali ini mengenai preparasi nanopartikel. Nah, nanopartikel itu sendiri sudah disintesa dengan berbagai macam jenis material sebagai prekursor atau pembentuk awalnya. Itu bisa ada organik nanopartikel dan inorganik nanopartikel. Organik partikel bisa dapat dari sintesa dari sumber-sumber organik seperti lemak, kemudian kolesterol, ada juga berdasarkan dari bahan alam seperti nanoselulosa, dan inorganik partikel pun banyak juga jenisnya yang sudah berhasil disintesa dan telah diaplikasikan juga sebagai drug carriers seperti mesoporosilica nanopartikel, carbon nanotube, iron oxide nanopartikel, ini bisa bersifat magnetik juga, gold nanopartikel yang bisa digunakan untuk dalam aplikasi biomedical dan juga quantum dot. Jenis nanopartikel ini secara garis besar, secara umum, preparasi nanopartikel ada dua approach yang dinamakan top down. Jadi intinya adalah size reduction ke nanoscale for assembly. Jadi ada dari bulk yang besar, material besar, kemudian direduksi size-nya dengan menggunakan alat, contohnya ball mill, sehingga dia berbentuk mempunyai ukuran nano. Atau bottom up. Itu adalah biasanya berupa reaksi kimia. Jadi dari molekul-molekul kemudian disusun menjadi partikel yang berukuran nano. Nah, ada juga pendekatan biosintesis dari nanopartikel. Biosintesis ini merupakan highly effective method for the preparation of nanoparticles. Mempunyai keuntungan, it's eco-friendly approach, dan merupakan cara pembuatan yang eco-friendly, yang berwawasan lingkungan dia, karena tidak menggunakan zat-zat yang harsh chemicals atau kimia yang keras. Nanopartikel yang disintesa oleh material seperti tanaman, kemudian fungi, jamur, yeast, dan bakteria, virus, protein, peptide, dan enzim adalah terklasifikasi pada kategori ini, yaitu nanopartikel yang disintesa secara biological synthesis dan sudah banyak diaplikasikan dalam bentuk antimikrobial, kemudian antipatogen, mosquitocidal uses, cosmetic dan medical appliances, kemudian photoimaging juga, fototerapi, magnetically responsive drug delivery, kemudian bisa untuk cancer, fighting human cancer, dan nanosensor untuk mendetek biomolecules atau environmental factors, dan juga bisa cell labeling atau gene delivery. Kalau secara sintesa, secara bottom up, ada banyak sekitar 12 macam metode untuk mensintesa nanopartikel. Namun saya akan menjelaskan di sini yang umum saja, yang sering dipakai, yang sederhana dan sehingga lebih mudah memahaminya nanti ya. Ada metode co-precipitasi, hydrothermal synthesis, kemudian template synthesis, dan sol gel process. Nah, kita awali dengan co-precipitasi. Co-precipitasi atau pengendapan sebenarnya. Jadi ketika ada ada solution A, kemudian solution B, di mixing, dan kemudian di mixing ada dinamakan ada yang disebut di sini adalah precipitasi atau endapan. Nah, endapan ini
proses yang terjadi pengendapan ini disebut pengendapan, dan kemudian akan di proses selanjutnya adalah aging atau aging, di mana kristalisasi di sini proses aging ini adalah untuk supaya kristalisasi lebih sempurna, dan kemudian produknya. Nah, ini adalah contoh produknya ini LMNO. Ini sejenis logam ya, jadi NMO itu sejenis logam, lupa saya singkatannya. Kemudian jadi oxide produknya didapatkan ketika kita sintering, kalsinasi secara 500 degree Celcius. Nah, ini sebenarnya jadi seperti very simple, jadi sangat simpel dan mudah dalam preparasinya, menyampur A dan B, seperti kalau kita menyampurkan magnesium, source of magnesium, misalnya magnesium klorat dicampurkan dengan NaOH. Kita bisa membuat nanopartikel dari itu. Ya, nanopartikel dari bisa membuat nanopartikel dari percampuran tersebut dengan metode kopresipitasi. Advantages-nya adalah simple dan rapid preparation, simple, mudah dan cepat, easy control of particle size and komposisi. Jadi particle size-nya bisa dimanipulasi atau bisa direkayasa dengan cara kita misalnya dosing, jadi flow rate-nya, jadi ketika percampuran itu bagaimana percampurannya, flow rate-nya, A dan B itu pada kecepatan berapa dia bercampur, kemudian stirring rate-nya dan sebagainya. Kemudian various possible to modify the particle surface state and overall homogeneity, bisa low temperatures, energy efficient, doesn't involve use of any organic solvent. Ya, kemudian namun metode ini tidak berlaku kalau untuk partikel-partikel yang tidak mempunyai charge. Jadi untuk hanya untuk partikel-partikel bermuatan saja. Mg2+, misal dengan OH- jadi MgOH nanoparticles. Kemudian trace impurities juga bisa terpresipitasi bersama produk, time consuming, batch to batch reproducibility problem. Jadi kadang-kadang ada yang partikelnya tidak seragam dan sebagainya. Ini adalah contohnya, adalah kelemahan dari proses kopresipitasi. Jadi, dan this method doesn't work well if the reactants have very different precipitation rates. Jadi kalau presipitasi rates yang berbeda itu akan susah untuk dari reaktan itu akan susah untuk menggunakan sistem ini, cara sintesa ini. Cara yang kedua adalah hydrothermal treatment. Jadi hydrothermal treatment ini adalah sebenarnya sintesa dari dengan menggunakan secara kimia, sintesa secara kimia, di mana senyawa tersebut, campuran tersebut dikenakan suhu tinggi dan pressure yang tinggi, ya. Jadi di atas suhu ambient temperatur dan pressure-nya. Jadi ini alatnya, hydrothermal reactor. Ini untuk batch ya, jadi reaksinya hanya batch satu kali. Ini ada berukuran bermacam-macam, mulai dari 50 mili sampai 500 mili. Ini kita namakan hydrothermal reactor. Nah, advantage-nya juga ada, banyak advantage keuntungannya. Di sini bisa salah satu keuntungannya adalah most material can be made soluble in a proper solvent by heating and pressuring the system to close it to its critical point. Kemudian easy and precise control of the size, distribution, crystallinity of the final product through adjustment of the parameter. Jadi kontrolnya mudah dan sangat tepat, sangat precise ya. Ini yang untuk ukuran partikel, kemudian shape distribution, ukuran partikel dan bentuk partikel, dan juga kristalinitasnya. Ini yang penting ya untuk sintesa nanopartikel.
Namun disadvantage-nya juga ada, dan ini autoclave-nya cukup mahal. Untuk yang ukuran 100 ml itu sekitar 2,5 sampai 3,5 juta, tergantung dari ininya apa namanya, tergantung dari mereknya. Dan ketika untuk memproduksi ini, misalnya kita 100 ml itu tidak boleh sampai untuk fluid reaktan yang di sini hanya sampai 70 mili saja. Jadi ada space ruang kosong adalah sekitar 30%, untuk mengantisipasi misalnya ada gradien tekanan di sana sehingga tidak menyebabkan misalnya leakage atau kebocoran di sini. Nah, dan juga misalnya ini adalah air yang di sini, tambahkan hidrotermal. Nah, biasanya pelaut-pelautnya adalah air, ya. Safety issue juga perlu di proses utama untuk misalnya dia adalah untuk solvothermal yang solventnya bukan air, itu juga sangat cukup harus diperhatikan, karena cukup membahayakan. Kemudian impossibility for observing the reaction process. Jadi di sini kita tidak bisa mengamati reaksi prosesnya secara in situ karena ini closed system, very closed system, ya. Jadi kita tidak bisa mengambil sampel ketika jam pertama ambil sampel kemudian dilanjutkan jam selanjutnya gitu, tidak bisa. Jadi kita harus selesaikan pada saat itu juga. Jadi complete reaction and then kita ambil sampel kita. Gitu. Nah, ada metode ketiga, sol gel. Sol gel adalah sebenarnya dia adalah ketika prekursornya ini dicampurkan, solution akan bertransformasi menjadi gel. Nah, dari sol gel solution ini kita bisa melanjutkan pada proses selanjutnya. Untuk misalnya memproduksi thin film, kita menggunakan spin coating metodenya. Kemudian template deposition, jadi kita letakkan pada suatu template menjadi nanowires, nanotube. Electrospinning menjadi nanofibers. Nanofibers bisa digunakan misalnya pada wound tekstil, jadi untuk tekstil luka atau absorben dan sebagainya, nanofibers. Heat treatment dari sol gel ini dilanjutkan dengan heat treatment untuk menjadi nanopartikel. Nah, ini advantages-nya adalah starting material are in molecular level, sehingga memungkinkan final product ini homogeneous, jadi lebih dia seragam dari segi ukuran, porositas dan sebagainya. Purity-nya juga tinggi, porositasnya terkontrol, jadi kita bisa mengontrol porositasnya. Easy to prepare, very size and convenient to carry out. Enable synthesis at low temperatures. Allow for fine control of products' chemical composition, especially suitable for preparing multi-component materials. And lastly adalah enable small quantity of dopant to be introduced in the sol and end up uniformly dispersed in the final product. Jadi bisa menambahkan small quantity dari dopants. Dopants kayak apa ya? Dopan itu kayak dia diberikan tambahan gitu. Doping, dopan sih seperti zat tambahan yang lain gitu, ya. Disadvantages, longer reaction time. Nah, juga kita menggunakan organic solvent. Nah, ya, mungkin banyak organic solvent dipakai pada sol gel yang tentunya akan berbahaya pada untuk human body, dan juga misalnya juga ketika kita mengaplikasikannya untuk ke dalam tubuh juga nanti kan perlu ada studi lanjut untuk mengetahui level-level tingkat toksisitasnya dan sebagainya. Nah, ini contoh-contoh metode physical method yang tadi yang disebutkan top down itu physical method, jadi pakai high energy ball milling sebagainya, kemudian biological method dan chemical method yang digunakan sebagai adalah yang dikenal juga sebagai bottom up. Banyak jenis-jenis nanopartikel yang telah sintesa menggunakan metode-metode ini. Nah, saya ingin memberikan contoh. Yang terakhir adalah templating. Templating ini jika menggunakan template atau kayak
yang bisa yang contohnya itu menggunakan pola, jadi menggunakan kayak cetakan. Nah, cetakan. Ini adalah salah satu studi saya ketika S3. Ini adalah sintesis jadi sintesa magnesium oxide hollow spares. Jadi magnesiumnya sintesanya magnesiumnya berbentuk spherical bulat, namun di tengahnya itu dia adalah bolong, ya. Menggunakan cetakannya adalah Mesoborus hollow carbon spares. Kenapa saya menggunakan karbon ini? Nah, saya menggunakan karbon ini karena nanti karbon itu dalam proses kalsinasi itu dia bisa di karbon kalau dikalsinasi kan hilang. Jadi hanya tinggal magnesium oxide-nya saja. Jadi saya menggunakan magnesium salt seperti Mg magnesium nitrat sebagai prekursor. Kemudian kita campurkan Mesoporous hollow spares tadi ke dalam solution dari magnesium salt tadi, magnesium nitrat tadi. Dibiarkan selama untuk bercampur dan sehingga magnesium salt itu dapat berdifusi. Ion-ion magnesium salt itu dapat berdifusi ke dalam pori-porinya, menempati pori-pori ini. Nah, sehingga ketika dia dibakar atau dikalsinasi hanya meninggalkan si magnesium oxide saja. Jadi menjadi Mesoporous magnesium hollow spares. Jadi ini kayak bukan kembarannya, apa istilahnya ya? Jadi ini jadi cetakannya ini adalah ininya anak cetakan. Ya cetakannya, kemudian cetakannya hilang, tinggal dia di situ. Jadi anti cetakannya. Jadi ini cetakannya anti cetakan. Nanti saya cari istilahnya yang gampang nih. Nah, ini cetakannya nih, dilihat dari tem, ya. Cetakannya punya pori, ya kan? Nah, cetakannya saya pakai yang A, ya. Yang A bisa menghasilkan hollow magnesium oxide. Sedangkan cetakan yang B, karena dia sini pori-porinya kecil, sehingga nanti ketika dia di pori-porinya kecil dan juga selnya itu thickness-nya, wall thickness-nya itu kecil, jadi tidak banyak magnesium nitratnya yang terdeposit di situ. Nah, sehingga ketika dia dikalsinasi dia kolaps. Nah, kalau ini dia bisa di sini dan dia bisa bertahan. Dia tetap bisa membentuk spherical structure. Nah, ini contohnya nih. Nah, ini yang TEM image dari ini SEM image dari hasil foto SEM-nya. Partikel yang saya hasilkan sekitar 200 nanometer, 200 nanometer di bawah SEM bisa diukur, relatively uniform in size, ya, 200 nanometer. Tadi itu itunya sekitar 250 atau 300 nanometer ininya template-nya, cetakannya. Nah, ini cetak. Nah, di sini kelihatan di tem. Nah, ada beda gelap terang ini adalah kalau gelap ini berarti dia shell-nya di sini. Nah, ini adalah yang terang ini dia berarti hollow di sana. Kalau dia misalnya dia solid particle, pasti warnanya semuanya sama. Ya, bulat sama. Tapi kalau ada gelap kemudian terang, itu berarti dia partikelnya adalah hollow. Kemudian dikonfirmasi lagi strukturnya dengan elektron tomografi. Nah, ini bisa kelihatan nih. Jadi kayak kita slice gitu. Nah, di slice ini adalah dinding dari partikelnya. Jadi kayak bola kalau dibelah dari atas. Nah, ini adalah ininya. Nah, ini adalah hollow partikelnya. Jadi bolong, di tengahnya bolong seperti donat ya. Donat di tengahnya bolong. Nah, itu salah satu templating method
contoh itu untuk mensintesa nanopartikel. Kali ini adalah magnesium oxide, jadi dari kelas metal oxide. Oke, nah sekian itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.